Siap. Ya. Oke, Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya. Kita bisukan dulu semua biar tenang. Oke, mohon maaf ya. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, dimanapun berada, peserta pelatihan Canva for Education ya. Tahap yang ketiga, yang mana pada hari ini kita adalah hari yang terakhir ya, hari yang keempat. Bapak Ibu, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, karunia dan hidayahnya pada siang hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk selalu belajar, meningkatkan kompetensi ya dan keterampilan serta wawasan kita sebagai pendidik, yaitu mengikuti pelatihan Canva for Education. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini adalah hari yang keempat ya pelatihan kita, hari yang terakhir. Pada hari yang keempat ini ada 3 agenda sebenarnya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah seminar dulu sebenarnya ya, seminar Nggak ada suaranya, Pak. Suaranya tidak terdengar, Pak. Bapak Ibu, halo. Sudah terdengar suara saya? Sudah. Mohon maaf Bapak Ibu ya, terkadang seperti ini sinyal yang ada di Kabupaten Bogor ya, terutama di wilayah Pamijahan, kadang-kadang terputus ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Ya, baik Bapak Ibu, agenda kita pada hari ini nanti saya akan awali dengan laporan pengembangan diri ya. Terus nanti dilanjutkan dengan ada seminar dari Ibu Sadiah ya. Itu nanti sekitar 15 menit. Setelah itu dilanjutkan dengan lanjutan dari Canva kemarin oleh Bu Dona ya, serta mengupload hasil Bapak Ibu ke YouTube ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share screen dulu untuk laporan pengembangan diri. Nah, ini apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah ada. Sudah ada. Oke, baik. Sudah ada. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kami di Forum MGMP sudah memfasilitasi ya Bapak Ibu membuatkan laporan pengembangan diri ya. Ini berguna buat Bapak Ibu untuk kepentingan untuk kepentingan kenaikan pangkat Bapak Ibu ya, harus wajib ada namanya laporan pengembangan diri ya, dari golongan 3A sampai ke 4D ya, seperti ini. Yang kedua Bapak Ibu, kepentingannya laporan pengembangan diri itu adalah untuk dokumen ya, untuk dokumentasi atau sumber bacaan atau pustaka, di mana suatu saat nanti Bapak Ibu lupa membuka kembali ya apa-apa yang sudah dilakukan
dalam pelatihan itu Bapak Ibu akan ingat ya dengan adanya laporan secara tertulis ya. Yang ketiga Bapak Ibu sebagai pendidik ya, kita punya atasan, punya pimpinan, maka laporan pengembangan diri itu penting untuk laporan pada pimpinan kita ya, pada kepala sekolah. Sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sekarang sudah melaksanakan kegiatan pengembangan diri ya. Dan itu tercatat sekarang di SKP online Bapak Ibu ya, dimasukkan itu ya, kegiatan Bapak Ibu ya. Seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sudah buatkan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal mengcopy saja, nanti saya share ke grup ya. Bapak Ibu tinggal mengganti nanti beberapa yang seperti identitas Bapak Ibu ya, nama dan isi ya yang belum itu berbeda-beda memang ya, sesuai dengan Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pelatihan kita diberikan nama ini ya, seperti ini. Jadi tulisannya, judulnya di atas, laporan pengembangan diri ya, dengan judul ini, pelatihan pemanfaatan Canva for Education dengan akun belajar ID ya, terintegrasi portal rumah belajar ya, bagi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tahun 2001 ya. Judul ini panjang seperti ini kalau misalnya kita luring, ini ada di di spanduk ya. Jadi Bapak Ibu nanti semuanya sama ya, pakem seperti ini namanya ya. Disusun oleh, ini nama Bapak Ibu masing-masing. Saya pinjam membuatkan buat Bu Lia Ekawati ya. Ini SMP Negeri 1 Rumpin. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengganti ini aja, tinggal mengganti alamat sekolah masing-masing, baik negeri maupun swasta. Ya. Bapak Ibu. Pak. Iya, sama-sama. Di lembar pengesahan seperti ini Bapak Ibu ya, kita tuliskan jenis pengembangan dirinya, namanya diklat fungsional teknis ya, DFT. Nama pengembangan dirinya sama persis dengan judul tadi ya, seperti ini. Waktu pelaksanaan Bapak Ibu ya, kita laporkan sejak hari Senin sampai Kamis ya. Kita kan kegiatan tanggal 5 kemarin sampai tanggal 8 ya, April 2021. Jumlah jamnya 32 jam. Penyelenggaranya forum MGMP, sistem pelaksanaan secara daring ya, pakai Microsoft Teams, surat undangan dari forum MGMP. Nanti Bapak Ibu tinggal di-download ya, surat undangan yang dari kami itu, Bapak Ibu print, nanti dilampirkan ya, dilampirkan di laporan pengembangan diri. Surat tugas atau surat keterangan ini pilihan dari kepala sekolah masing-masing ya. Jika surat tugas yang dilampirkan berarti dibuat sebelum atau pada saat kegiatan dimulai ya, berarti tanggal 5 itu sudah dibuat surat tugas. Tapi kalau surat keterangan, berarti Bapak Ibu minta surat keterangan setelah kegiatan dilaksanakan ya, seperti itu. Sertifikat penghargaan ini langsung dari Bapak Kepala Dinas kita ya, nanti paling lama hari Senin lah, saya akan usahakan ya, nanti dicetak dan ditandatangankan dan kita laporan ke Dinas Pendidikan ya. Ini paling lambat hari Senin. Saya nanti kalau nggak Senin Selasa lah dikirim ya. Nanti setelah ini kita akan pengadaan sertifikat. Nama guru berarti Bapak Ibu masing-masing. Nah ini tanda tangan nih Bapak Ibu ya. Jangan lupa disahkan, terserah mungkin setelah ini aja. Setelah kegiatan ini kan sekarang tanggal 8 ya, mau tanggal 9, tanggal 10. Nah ini Senin itu tanggal 12 ya. Berarti Senin tanggal 12 kita laporan. Kita laporan kepada kepala sekolah kita dan koordinator PKB atau guru senior ya yang menangani pengembangan diri di sekolah Bapak Ibu ya. Minta ditanda tangankan ya. Bapak Ibu sampai sini dulu, ada yang ditanyakan? Ada paket. Bapak Ibu mohon maaf ya, sebentar ada paket katanya. Sebentar. Nah, sebentar. Bapak Ibu ya mohon maaf ya, ada tamu sebentar. Minta pinjam ke Mama dulu. Mama ada. Pinjam ke depan. Ya Bapak Ibu mohon maaf ya. Oke. Bapak Ibu sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan judul dan ini ya sampai sini ya. Ini nanti di-share ke Bapak Ibu ya. Nggak ada masalah Bapak Ibu ya? Nggak ada Pak, terima kasih. Oke, ya nanti ini buat Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngetik lagi Bapak Ibu ya, tinggal ini aja ganti-ganti nama ya gitu.
Oke, kata pengantar juga seperti ini bebas sebenarnya, Bapak Ibu tinggal menambahkan lah. Ya ini sudah dibuatkan sama saya seperti ini. Daftar isi juga seperti ini sama Bapak Ibu. Nah, yang penting sekarang tinggal ini, tinggal lampiran dan isinya Bapak Ibu ya. Nih bagian awal. Nah, di bagian awal kita tuliskan. Jadi bagian awal itu informasi tentang pelatihan ini Bapak Ibu. Ya, sebenarnya sama kalau waktu kemarin ikut di forum MGMP, ikuti PTK dan mengikuti pelatihan media video ya hampir sama, cuma isinya saja berbeda ya. Kalau ini adalah Canva for Education ya. Seperti ini Bapak Ibu, Senin ya, waktunya Senin sampai Kamis, sama kan laporan jumlah jam 32. Nah, tujuan pengembangan diri paling ini yang beda-beda dikit ya. Tujuan saya mengikuti pelatihan pemanfaatan Canva itu adalah satu, terampil merancang. Ini saya kira juga umum ya. Bapak Ibu sama. Tujuannya adalah untuk terampil merancang, mendapatkan pengetahuan wawasan, terampil dan kreatif ya. Ini kan sama ya seperti ini. Surat undangan, surat tugas dari Kepsek, penyelenggara forum. Nah, Bapak Ibu yang paling banyak adalah ini bagian isi ya. Bagian isi itu adalah semua yang kita lakukan selama 4 hari ini ditulis, dimasukkan, tapi poin-poinnya saja ya, terutama materinya ya, sehingga nanti suatu saat jika Bapak Ibu sudah mungkin lupa atau apa bisa membuka kembali ya. Pertama alasan, nah alasan mengikuti pengembangan diri ini harus ada. Ini maksudnya pemerintah itu harus ada alasan yang rasional kalau Bapak Ibu mengikuti suatu kegiatan apapun ya. Nah, alasan kita kan kita ikut adalah ini, agar saya terampil merancang ya, saya tujuan tadi kan agar saya mendapatkan pengetahuan wawasan, agar saya terampil kreatif ya, sebagai upaya optimalisasi pelayanan untuk peningkatan karir pendidik ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau menambahkan apa alasan mengikuti kegiatan ini silahkan. Kemudian deskripsi materi. Nah, ini Bapak Ibu yang paling banyak Bapak Ibu ya. Deskripsi materi adalah materi-materi ya, poin-poin yang selama ini selama 4 hari dipelajari ya. Ada materi pokok, nanti ada uraiannya. Nah, kalau untuk materi pokok itu adalah materi-materi yang tertulis di surat undangan ya. Jadi pertemuan 1 Senin. Nah, ini harusnya gini, pembukaan, ordinasi pelatihan, kebijakan distrik ya, registrasi for Canva Education, eksplorasi Canva ya. Pertemuan 2 Selasa apa, ini semuanya 8 jam ya, jadi 8 jam itu yang 3 jamnya adalah in itu berdiskusi bersama dengan trainer, yang 5 jamnya adalah take home ya, itu on, tugas-tugas yang diberikan oleh trainer ya Bu Dona itu adalah termasuk on ya, seperti ini. Nah Bapak Ibu ini sudah dituliskan semua, pokok-pokoknya sudah ada sampai hari Kamis ya, hari keempat sampai hari ini Bapak Ibu ya. Hari ini pembuatan Canva dan upload karya ke YouTube ya, sampai evaluasi, refleksi dan penutupan. Nah, Bapak Ibu yang paling banyak ini resume materi ya. Jadi tadi kalau tadi ini pokok, yang berikutnya adalah resume materinya. Jadi materinya apa aja? Nah, ya. Ini saya sudah tuliskan, trainernya ada Pak Korwas kita ya, Pak Dr. Sepulo, Bu Dona dan Pak Denny sebenarnya harusnya ikut ya, tapi karena ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan, maka kita pinjam namanya saja ikut di sini ya. Saya sendiri dan Bu Indah sebagai sekretaris forum. Nah, Bapak Ibu, untuk resume materinya ini sebenarnya bebas. Bapak Ibu bisa menuliskan poin-poin ya. Bapak Ibu, suara saya masih terdengar ya? Masih. Ya. Untuk resume materi ini Bapak Ibu sebenarnya bebas ya. Ini saya screenshotkan saja dari materi-materi pelatihan yang sebelumnya ya. Bapak Ibu tuliskan misalnya Canva itu apa? Canva adalah pengertiannya apa? Boleh. Tujuan Canva apa? Bagaimana cara registrasi itu boleh silahkan ya. Ini dari flyer-flyernya, dari file-filenya Pak Denny, saya buatkan seperti ini. Terus, nah ini produknya seperti apa ya. Nanti Bapak Ibu ini ganti-ganti saja. Jadi kan intinya kemarin yang terangkan sama Bu Dona apa gitu ya, dimasukkan di sini. Dari Senin. Hari Senin itu apa, Selasa apa gitu ya. Nah ini materi-materi yang sudah saya share di grup WA itu Bapak Ibu, saya screenshot.
Kan intinya ini membuat buat akun Google ya, gitu ya, seperti ini. Cara mengaktifkan akun pembelajaran ya, aktivasi belajar ID kan kemarin udah diajari sama Bu Dona ya. Nah, seperti ini sampai ke desain Canva ya, karya seni ya, seperti ini. Nah, ini screenshotnya. Terus di hari Selasa itu apa ya? Dimasukkan aja Bapak Ibu ya. Yang kemarin disampaikan Bu Dona itu, Bapak Ibu tuliskan kembali ya. Belajar infografis kemarin ya, infografis ya, terus membuat buku kenangan Bapak Ibu ya, itu tuliskan di situ. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, apalagi tuh dari hari Rabu. Nah, ini memang kemarin materinya Pak Denny ya, jadi Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan yang disampaikan oleh Bu Dona kemarin ya. Nanti ada materi lagi yang di-share ke saya dari Bu Dona, nanti saya share lagi Bapak Ibu ya di grup ya. Nah, selain ditulis di sini Bapak Ibu materi-materi poin-poinnya saja, itu juga harus di-print, dilampirkan di lampiran ya. Jadi sebuah laporan pengembangan diri memang lengkap Bapak Ibu ya. Memang seperti itu, kita ikutin saja ya, karena dari dari buku pedoman 4-nya, pedoman PKB-nya seperti itu ya. Itu lengkap ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, selain materi tadi, selain materi resume kan udah, itu ada namanya ini, rencana tindak lanjut ya. Nah, rencana tindak lanjut ini maksudnya ini ada nomor, uraian kegiatan, tujuan, beserta waktu pelaksanaan ya. Ini maksudnya adalah agar Bapak Ibu dapat sharing ya, dapat berbagi dengan ekosistem pendidikan ya di sekolah atau di MGMP ya, seperti itu. Nah, ini saya tuliskan Bapak Ibu, rencananya setelah pelatihan pasti pertama Bapak Ibu akan mensosialisasikan materi Canva ini pada teman-teman di sekolah ya. Ya, sambil ngobrol, kumpul-kumpul MGMP kecil ya di sekolah. Itu namanya sudah mensosialisasikan ya. Di mana? Di tempat Bapak Ibu. Misalnya di ini, kalau ini di SMP Negeri 1 Rumpin. Nah, diestimasi saja tanggalnya kapan? Senin depan tanggal 12 itu ya. Kemudian pasti dua adalah mengimplementasikan kan ya dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu kan membuat itu yang menarik-menarik ya. Kemarin apa itu? Ada flyer yang membuat poster, membuat mengganti-ganti video, tinggal ganti-ganti fitur kan sesuai dengan mapel masing-masing yang ada animasi-animasi itu. Bapak Ibu praktekkan ke siswa, ini yang lebih penting ya. Ini kapan? Ini berarti semester ini. Kita mulai April sampai Mei ya, atau Juni lah ya, bisa. Terus didiseminasikan di MGMP, ini tidak wajib sih sifatnya ya, Bapak Ibu. Kalau mau berbagi dengan MGMP, silahkan di tingkat wilayah ya, sesuai dengan mapel masing-masing. Yang keempat, Bapak Ibu melaporkan kepada pimpinan, pada kepala sekolah nih, membuat laporan kegiatan ya, tentunya nanti di akhir semester ya, seperti ini. Nah, begini Bapak Ibu ya, ini laporan pengembangan diri, kemudian dampak. Nah, ini dampak nih. Apa dampaknya? Nah, dengan pelatihan seperti ini saya yakin Bapak Ibu kan berdampak ya, yang tadinya tidak mengerti apa itu infografis ya, tidak mengerti tentang apa itu tentang memasukkan, menyisipkan video dan semuanya Bapak Ibu sekarang sudah bisa ya, sudah kayak desain grafis ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sehingga berdampak pada peningkatan keterampilan Bapak Ibu ya, dan juga berdampak pada perbaikan dan peningkatan mutu pembelajaran. Berdampak juga pada profesionalisme dan karir pendidik. Yang terakhir penutup. Nah, penutuplah demikian laporan ini dibuat dengan sungguhnya sesuai data dan fakta dengan harapan bermanfaat bagi semua. Sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak ya. Nah, ada lagi matriksnya nih. Nah, ini saya kecilkan dulu. Nah, ini di matriks seperti ini. Bagian akhir itu adalah matriks ya, berupa kolom-kolom. Ini formnya masih seperti ini di buku 4 PKB, belum berubah. Jadi tuliskan jenis hidup pengembangan diri, tuliskan kembali, sudah ya. Kemudian tempatnya daring, jumlah jam 32, narasumbernya juga sudah dituliskan semua di sini. Materi pokok sudah dituliskan, penyelenggara MGMP dampaknya tinggal copy dari tadi ya, di sini sudah semuanya ya. Bapak Ibu demikian ya, ini paparan dari matriks ya, matriks
laporan pengembangan diri ya secara lengkap seperti ini. Nah, tinggal ini Bapak Ibu, lampiran ya. Sebuah laporan pengembangan diri kalau untuk kepentingan kenaikan pangkat Bapak Ibu harus lengkap, harus ada semua ini. Kalau satu tidak ada nanti akan ditanyakan. Biasanya akan mendapatkan teguran atau catatan dari tim penilai ini kurang ya. Ini kalau buat Bapak Ibu yang ASN ya, pegawai negeri untuk naik pangkat. Tapi kalau untuk yang di swasta sampai hari ini memang tergantung kepada yayasannya, apakah minta lengkap atau tidak usah pakai laporan pengembangan diri, yaitu berbeda-beda, tergantung pada sekolahnya. Tapi saya menyarankan Bapak Ibu, walaupun Pak Ibu tidak untuk kepentingan kenaikan pangkat, membuat laporan seperti ini penting Bapak Ibu. Ya mungkin kalau nggak dilengkapi surat tugas ya tidak apa-apa. Tapi kalau ada laporannya, ada sertifikatnya, nah itu kan buat Bapak Ibu juga ya. Nanti prestasi siapa tahu ke depan nanti ada lomba guru berprestasi untuk syarat menjadi kepala sekolah di swasta ataupun lain-lain, Bapak Ibu jadi instruktur itu juga penting ya. Dibuktikan dengan sertifikat dan dokumentasi yang sudah dibuat ya. Itu adalah track record ya, portofolio Bapak Ibu ya. Apalagi sekarang sistem pendidikan itu berubah Bapak Ibu, dari tes kompetensi ya, dari tes kayak ujian nasional gitu, sekarang menjadi yang utama adalah portofolio Bapak Ibu ya, portofolio atau track record Bapak Ibu. Selama menjadi guru itu apa saja yang sudah diikuti. Nah, itu dibuktikan dengan laporan pengembangan diri, foto-foto dan sertifikat ya yang Bapak Ibu punya ya. Saya kira ke depan akan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah berkecil hati, Bapak Ibu semua harus semangat ya, harus semangat untuk mengumpulkan dokumen ini. Nah, Bapak Ibu, ini lampirannya adalah foto-foto. Nah, ini saya juga udah screenshotkan Bapak Ibu ya, dari link-link video YouTube yang sudah saya share di grup itu buat Bapak Ibu. Saya screenshotkan ya, nah, seperti ini dokumentasinya. Nanti Bapak Ibu silahkan dilihat ya, apakah sudah ada foto Bapak Ibu ya di sini. Ini sebagai bukti Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini ya. Tapi jika nanti tidak ada screenshotnya itu juga tidak masalah. Bapak Ibu nanti di daftar hadir dimasukkan aja nama Bapak Ibu ya di belakang itu sebagai lampiran ya. Karena kan nggak semuanya ter-screenshot ya, karena terbatas daring ya. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Ini ada foto-foto kan Bapak Ibu ya. Nih. Ada yang fotonya kelihatan? Nah, ini foto-foto. Ini saya kenal nih pada Pak Onim. Nah, kalau Bu Dona ada terus ya, karena trainer kita. Nih. Nah, ini yang lain-lain ya, Bapak Ibu kan kelihatan ya, ada foto Bapak Ibu kan. Nah, ini juga ada saya juga. Terus, nah ini saya kenal nih Bu Yeti. Yang lain-lainnya, mohon maaf mungkin saya jarang bertemu nih Bapak Ibu ya. Kalau yang di IPA kenal bagian ya. Nah ini, oke ini ada Pak Yedi juga ya. Saya beberapa teman kenal ya. Nah ini Bapak Ibu ya, nanti tinggal ditambahkan ya. Bapak Ibu demikian paparan laporan pengembangan diri dari kami ya sebagai Forum MGMP. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu ya. Nanti saya share ini ya buat Bapak Ibu semua. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada Pak Punten. Ya, silahkan, mangga Bu. Tadi terlewat yang Bapak kirim kemarin itu materi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat itu di print out semua ya Pak buat lampiran. Iya Bu, harusnya gitu. Ya, nanti juga ada yang dari Bu Dona tadi sudah dilengkapi. Itu yang saya print, yang saya share itu yang angkatan sebelumnya, sebelum dilengkapi. Ya, nanti saya share lagi Bu ya. Ya, saya terima berikan kasih, lagi. Pak. Ya. Terus satu lagi Pak, Punten. Boleh, ya. Kalau misalkan untuk kenaikan pangkat Pak, minimal harus ada berapa pengembangan diri Pak? Misalkan dari 3D ke 4A gitu. Kalau golongan 3 sampai 4A itu 3 Bu, itu minimal ya. Minimal paling sedikit. Nah, 3 poin, bukan 3 ini, tergantung jamnya. Kalau kita kan 32 jam. 32 jam. Nah, itu kan 1 nilainya. 32 itu kan di antara 30 dan 80 Bu, itu 1 kan gitu ya. Nanti Ibu ikut lagi yang lain ya, nyari lagi gitu. Itu wajib ya.
apalagi sekarang sudah dengan SKP online, Bapak Ibu masukkan itu. Kalau di SKP-nya harus dimasukkan, Bu. Ketik Iya. klik yang itu, pengembangan diri dimasukkan belum? Yang ikuti pengembangan diri. Saya yang itu apa yang kegiatan dari MGMP gitu sudah. ada. Sudah, yang jelita Ya. itu loh Bu, di jelita itu kan Iya, dimasukkan. Nah, itu. Ibu Iya. ambil yang 30 sampai 80 jam itu satu Iya. gitu ya. Yang penting kalau yang jelita itu yang penting Pak Ibu isi, itu kan menunjukkan aktivitas kita sebagai pegawai negeri itu tiap hari harus ada kegiatan Bu, selain ngajar tapi kan. Kalau yang ini bukan yang dari kegiatan MGMP gitu Pak, bukan ya? Yang ini diklat Bu. Oh Maksudnya. iya, baik-baik. Nah, ini yang diklat. Tapi nanti kalau di MGMP wilayah, nah karena kan kita secara tertulis administrasi itu sebenarnya yang mengeluarkan sertifikat kan dari Dinas Pendidikan, Bu. Cuma di lapangan yang menekel kita, yang menangani saya dan Bu Yani apa para trainer gitu ya, seperti itu. Kalau kemarin punten Pak, ini saya masukin di LHKP-nya di laporan kegiatan forum MGMP, bisa diedit ya Pak ya, dimasukin ke diklat yang 30 sampai 80 jam itu. Ada tanda panahnya itu kan bisa, Bu. Ada tanda panah deh. Nah, dia edit aja. Iya, Bu. Terima kasih ya Pak. Ya, semoga bermanfaat Pak Bu ya. Mau tanya Pak. Boleh. Kalau SKP hariannya itu dimasukkannya berapa jam ya Pak? Oh, aktivitas ya? Ya, di aktivitas itu Bapak Ibu kan mulai dari jam 12.30 ya. 12.30 sampai jam setengah 4. Berarti berapa jam, Bu? 3 ya? 3. Iya, 3 jam. Nah, Bapak Ibu yang, karena biasanya yang in saja Bu, 3 jam kali 60 menit. Berarti berapa? 180. Nah, nanti tambahin yang lain. Karena kalau yang on itu, yang onnya sepertinya tidak dihitung, Bu. On-nya itu kan di luar ya. Bisa malam, bisa apa. Maaf Pak, kalau di sertifikatnya kan 32 jam. 2 jam, 4 hari, ya. Tidak dibagi 4, Pak. Iya, iya, gini Bu, sebenarnya ini masih ini juga. Jadi nanti kalau Bapak Ibu memasukkan, gini boleh ya. Memasukkan misalnya 8 jam sehari. 8 kali 60 atau 80. Itu juga boleh seperti itu. Tapi Bapak Ibu harus pakai surat tugas dan selama 4 hari bebas Bu. Bebas dari tugas apapun gitu. Kalau dimulai dari pagi berarti. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu selang-seling kan ada kegiatan pembelajaran juga. Ya kan, belajar, ngawas juga, berarti boleh juga Bapak Ibu masukkan hanya 3 jam, 3 kali 60, 180, sisanya ngajar. Bapak Ibu kan minimal 300 menit tuh, minimal kan 300 menit ya gitu. Tapi kalau misalnya mau lepas, setiap hari ini terus nih 8 jam, Bapak Ibu jangan dimasukkan yang pembelajaran, yang ngajar, berarti sudah full diklat gitu. Itu pilihan Bu. Jadi kemarin beberapa teman juga nanya gitu. Nah, Bapak Ibu terserah. Kalau misalnya ada surat tugasnya dari apa namanya sejak hari Senin kemarin, berarti kan full. Bapak Ibu ikut diklat tuh resmi. Nah, silahkan. Cukup ngisi dengan 8 jam kali 60 udah 480. Itu udah full 8 jam. Berarti Ibu mulai ceritanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 itu. Sudah penuh, Bu. Itu, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu... Berarti surat tugas harus dibuat ya Pak? Ya wajib Bu. Dari sekolah? Iya harus, itu harus. Iya, nanti di laporan pengembangan diri, itu harus dilampirkan. Nggak ada surat tugas malah dicoret nanti. Itu harus. Atau surat keterangan ya, seperti itu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya silahkan lagi. Ada lagi kah? Assalamualaikum. Salam, yo ya. Dengan Ibu? Dengan Ibu Eva dari Ciomas 2. Yo, silakan Bu. Saya menulis laporan harian di Jelita, itu kuantitasnya 1, tapi menitnya 180 jam. Bisa? 1. Kok Iya. 1 mah? 1, 100 kali. Ini gitu. Tapi Iya. menitnya Satu kegiatan mungkin Pak. Ya. Oh, satu kegiatan. Oh ya, boleh. Ya. Satu kegiatan harusnya kan gini, ya sama aja sih Bu, kan yang penting 180 kan 3 jam ya. Nah, ya boleh aja, mau tulis 3 kali 60 juga sama ketemunya. Sebenarnya nggak masalah. Juga boleh.
Mohon, sama aja Bu, maksudnya sama. Makasih, Pak. Oke, ya. Ini ada Pak Yedi nih mau nanya bukan? Yo, halo. Mana Pak Yedi? Ya. Sementara itu nanti. Makasih Pak Darmo. Ya, ini nanti tempat tambahan buat naik pangkat nih. Laporan ini 1. Ya, Ya, makasih. ya, yo sama-sama. Baik Bapak Ibu, kegiatan pengembangan diri sudah selesai ya. Sebelum kita ke ini nih, start yang saya akan ini dulu. Apakah Bu Sadia sudah di room ini ya? Bu Sadia, halo. Sepertinya belum nih. Tadi sudah WA ke saya jam 1 mau seminar PTK katanya. Sepertinya belum siap ya, belum ada ini. Bu Sadia, oh belum masuk, belum. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu Bu Dona juga ya.